kenapa kemarin di NTT sambutannya begitu meriah? Ini saya bocorkan sedikit, ya, ini cerita ini. Para politisi kita itu dikenal sebagai orang-orang yang hobinya cuma rapat di ruangan ber-AC kayak lagunya Iwan Fals gitu misalnya. Berjas, berdasi dan sebagainya. Inilah tuh. Pak Jokowi ini mengubah itu. Ketika orang Indonesia mungkin sudah melihat ada menginginkan sesuatu yang berbeda, Pak Jokowi itu datang dengan sesuatu yang lain. Pak Jokowi hampir dipastikan itu sudah bergabung dengan PSI itu dari luar. Kalau dalam mungkin sudah dipastikan. Jadi ketua Dewan Pembina atau ketua umum. Kembali lagi di Real Politik. Di sini kita berbicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya, dan di sini kita membaca Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari realitasnya. Kita akan membahas apa nih, Bro? Kita hari ini akan Partai membahas Gajah, ya? Partai Gajah. Partai dan Gajah. tentunya kita akan membahas Jokowi. Which is why hari ini kita mengundang Bang Adi Budiman. Ya. Terima kasih. Selamat datang ke Real Politik. Ya. Iya. Thank you Buzzer, thank you Bang Benny. Ini kepada penonton Real Politik, saya perkenalkan dulu Bang Adi Budiman. Beliau ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum di PSI. Ada satu kasus yang berapa kali, Bang, itu orang-orang atau kawan-kawan menanyakan kepada saya. Ini PSI berubahnya drastis banget ya katanya. Sejak dari Apanya yang berubah? Sejak dari logo Partai Mawar dulu sampai ke Partai Gajah, kelihatan sekarang lebih menunjukkan minat kepada elektoral katanya. Lalu dia menanyakan, apakah idealisme itu masih ada nggak? Saya jawab, tenang aja, semua pasti mengejar elektoral. Karena nggak ada gunanya idealisme tanpa ada elektoral. Gimana cara memperjuangkan idealisme? Dan tenang saja kawan-kawan, saya bilang. Saya tahu ada orang di PSI yang selama ini menjadi jangkar ideologi dan jangkar intelektual PSI yang menjamin bahwa ideologi itu tetap masih ada. Dan orangnya adalah Bang Adi Budiman. Aduh ampun. So, ngalamnya lebih jago nih daripada anak-anak HRT ini. Enggak, itu real. Banyak yang nanyakan kepada saya. Jadi jangan khawatir kawan-kawan bahwa PSI itu tetap sebuah partai ideal, ya, partai idealisme, ideologis yang nanti akan insya Allah akan bergabung dengan parlemen nantinya. Amin. Tapi gue pengen nanya Bang, sebentar ke Abang Budiman ya. Ya. Gue pengen nanya Bang, PSI ini kan udah rebranding ya, dari Mawar Sosdem menjadi Gajah, dari merah menjadi merah putih menjadi putih hitam merah. Gitu. Dan dulu kan PSI itu kan gencar sekali mengatakan mereka itu adalah partai anak muda. Tapi sampai sekarang masih partai anak muda ataukah apa sudah menjadi partai pada umumnya begitu? Kalau kita lihat ketua umumnya, ya itu clear banget. Ya. Dijejerkan aja dengan ketua umum partai lain. Dari situ aja paling gampang dilihat. Jawabannya juga sih. Enak sih karena kan ketumnya kan anak muda juga ya. Kalau misalkan ketumnya ya yang udah kelihatan berumur gitu. Sepuh ya, udah sepuh. Sulit tuh. Iya. Aduh, ada cheat code-nya nih Bang nih. Curang nih mereka nih. Curang, ada cheat code-nya. Kita akan bahas PSI dari kacamata survei nih, Bang Andi. Ya. Dalam beberapa hari ini kan PSI itu menjadi pusat perhatian publik ya. Karena setidaknya ada 2 lembaga survei yang menemukan persepsi masyarakat itu berubah drastis tentang PSI. SMRC misalnya ternyata PSI itu sekarang akan dipilih oleh 4,1%. Dan itu sudah tipis-tipis dengan Nasdem, dengan PKS dan lain-lainnya. Termasuk juga yang diduga surveinya indikator politik itu. Diduga ya. Karena ada yang dibantah tidak merilis. Jadi gini Bang, apakah memang perubahan persepsi masyarakat terhadap PSI ini adalah sebuah game changer yang dibawa oleh Pak Jokowi? Karena naiknya elektabilitas PSI itu kan setelah kunjungan Pak Jokowi ke Lampung. Ke Lampung, NTT gitu. Nah, belum. Jadi belum. Jadi survei ini sebelum ke NTT. Nah, jadi 1 kali safari politik Pak Jokowi ternyata mengatrol PSI ke 4,1%. Apakah itu memang sebagai game changer dari Pak Jokowi atau bagaimana PSI itu menyikapinya? Sebetulnya begini, kalau dalam pandangan saya, ini adalah salah satu bukti nyata apa yang disebut sebagai Jokowi Effect. Efek Jokowi itu real dalam politik Indonesia.
Jadi kalau orang yang rutin baca survei, lihat isi di belakang survei, baca data dan lain sebagainya, mereka pasti tidak akan terkejut melihat angka-angka ini. Ini soal waktu. Artinya ketika Pak Jokowi makin memperlihatkan asosiasi, mendekatkan diri kepada PSI dengan memakai atribut PSI ketika ke Lampung gitu ya, berjalan bersama teman-teman PSI, menyapa masyarakat, asosiasi itu semakin dekat. Sehingga itu menaikkan dukungan publik kepada PSI. Karena kita harus ingat dalam berbagai survei, tingkat dukungan masyarakat, tingkat kesukaan masyarakat terhadap Pak Jokowi ini meskipun tidak menjadi presiden konsisten di angka 78, 76, 78, 80, 82%. Ini angka yang sangat besar. Jadi kalau kita bicara tentang statistik, kalau misalnya survei ini kan dilaksanakan untuk orang dewasa ya, taruhlah jumlah orang dewasa sekitar berapa sekarang? 170, 180 juta orang ya, mungkin 17 tahun ke atas ya. Iya, 17 tahun ke atas ya. Nah, kemudian 78% atau 80% ini kisarannya 150 juta orang. Jadi ada 150 juta orang itu suka atau sangat suka dengan Pak Jokowi. Nah, kenapa mereka bisa sangat suka? Jadi saya pikir terlalu meremehkan kalau misalnya ada banyak orang yang bilang bahwa orang yang suka Pak Jokowi itu orang yang tertipu oleh pencitraan. Nggak mungkin menurut saya, terlalu banyak jumlahnya. 150 juta orang itu adalah angka yang sangat real, yang nggak bisa bohong. Jadi kalau kita melihat misalnya kenapa orang di Lampung itu 10 ribuan lebih itu menunggu 1-2 jam sebelum Pak Jokowi tiba, dan ketika Pak Jokowi tiba itu sangat antusias menyambut Pak Jokowi. Ini memperlihatkan ada sesuatu yang sangat dekat. Pak Jokowi itu di mata mereka itu ketika mereka melihat Pak Jokowi datang ke Lampung itu mereka nggak melihat itu sebagai seorang politisi yang datang berkampanye, tapi melihat orang yang betul-betul mengubah hidup mereka, membuat mereka itu menjadi lebih baik. Kalau buat masyarakat Lampung misalnya, contoh ya, sebelum Pak Jokowi menjabat itu, orang kalau ingin dari Pelabuhan Bakahuni menuju ke perbatasan Sumatera Selatan itu bisa 18 jam. Dan kalau jalan malam itu harus berhadapan dengan bajing loncat. Nggak ada yang berani itu karena takut dirampok. Tapi setelah Pak Jokowi membangun jalan tol, itu hanya dalam 2 jam itu sudah bisa dijangkau. Pak Jokowi bangun waduk yang mengairi 55.000 hektar sawah di Lampung, membantu menciptakan cadangan air pada saat kemarau dan lain sebagainya. Itu real, nyata, angka-angka statistik itu tidak bisa berbohong. Contoh paling terbaru di NTT. Kenapa kemarin di NTT sambutannya begitu meriah? Ini saya bocorkan sedikit ini cerita ini. Kemarin kita dapat tagihan dari rental mobil yang dipakai oleh Pak Jokowi. Tagihannya belasan juta rupiah lah. Kenapa? Kita cek, kenapa Pak? Ini mobilnya pada rusak. Dia ambil video, dia perlihatkan mobil yang penyok-penyok dan lain sebagainya. Dan itu karena masyarakat itu antusias berdesak-desakan. Oh ya, ingin di sekitar salaman mobil, gitu ya? ketika ingin salaman. Cek kembali video-video itu. Jadi mobilnya ringsek. Kita harus bayar biaya perbaikan sampai 11 juta rupiah. Jadi saya pikir nggak mungkin orang bisa seantusias itu kalau tidak ada dorongan dalam hatinya ingin bertemu, ingin mengucapkan terima kasih atau apresiasi kepada seorang yang memang mengubah hidup mereka. Ini yang saya bilang bahwa statistik itu nggak bisa bohong. Jadi kalau di politik itu yang akan diingat orang pada akhirnya bukan pidato yang bagus, pidato yang tentang hal yang besar-besar, tapi sesuatu yang nyata, legacy. Ini yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Dirasakan oleh masyarakat. Iya, itulah yang menyebabkan Pak Jokowi itu disukai dan sangat disukai oleh masyarakat. Dan ketika pada peristiwa di Lampung dan kemudian di NTT, Pak Jokowi makin memperlihatkan diri dekat dengan PSI dan memberikan gesture bahwa PSI ini adalah partai yang dia percaya untuk melanjutkan apa yang dia perjuangkan selama ini, maka pendukung Pak Jokowi ini pelan-pelan mulai memilih PSI atau menyukai dan kemudian memilih sehingga membuat survei ini naik. Jadi saya pikir itu bukan hal yang mengejutkan sebetulnya kalau kita mau ngelihat data. Dan yang kedua juga yang tidak kalah pentingnya, kenaikan survei ini saya pikir juga adalah hasil dari kerja keras Mas Ketum, Mas Kaisang Pangarep yang sejak menjabat sebagai ketua umum ini getol banget memperbaiki mesin partai, struktur partai. Jadi dari awal Mas Kaisang tuh pengen katanya kalau kita mau menang nih emang harus mesinnya harus kuat.
evaluasi, kita perbaiki terus. Sekarang ini mesin politik kita itu kita sedang targetkan itu untuk mencapai di tingkat desa atau RT RW kali kalau di kota ya. Iya betul, sampai di tingkat bawah gitu ya, punya kepengurusan. Jadi ini juga adalah dampak dari apa yang dikerjakan oleh partai dalam aspek perbaikan mesin partai. Jadi ini antara dua kombinasi yang saya pikir membuat survei kita alhamdulillah naik. Yang pertama ini adalah efek Pak Jokowi. Yang kedua adalah perbaikan mesin partai yang pelan-pelan semakin solid, semakin lengkap sampai ke bawah. Karena kalau di partai itu, kalau misalnya di politik itu kita nggak punya kaki-kaki di bawah, maka lumpuh. Iya, ibaratnya kita cuma punya kepala tapi tidak punya kaki-kaki yang menopang kepala itu rapuh gitu. Jadi safari politik Pak Jokowi ini terbukti itu mendekatkan antara Pak Jokowi dengan PSI ya. Menurut Bang Andi. Apakah itu juga menjadi jawaban dari pertanyaan banyak orang, kenapa kok ketika Pak Presiden Jokowi masih menjabat PSI nggak lolos gitu kan? Itu kan banyak sekali pertanyaan kayak gitu. Apakah yang tadi juga jawabannya? Ya karena mungkin dulu asosiasinya nggak begitu dekat dengan PSI, tapi dengan partai lama Pak Jokowi itu harus diakui juga. Dan itu memang menyebabkan juga mungkin suara partai lamanya Pak Jokowi juga naik ketika itu. Kalau ngelihat datanya sih katanya begitu ya. Tapi yang paling jelas adalah kita lihat bahwa Pak Jokowi ini memang punya meninggalkan kesan yang mendalam di hati masyarakat gitu ya, masyarakat bawah ya. Mungkin kalau di kalangan yang elit politik ini dilihat sebagai ancaman, karena bagaimanapun dengan kesaktian ini, dengan pengaruh politik yang begitu besar, Pak Jokowi ini akan bisa punya pengaruh yang signifikan dalam pertarungan politik di 2029. Jadi ini yang mungkin dilihat orang yang kemudian ada yang termotivasi untuk menghancurkan reputasi ini dengan harapan bahwa kesaktian ini akan berkurang dan kemudian pengaruhnya akan hilang dalam politik. Termasuk tuduhan ijazah palsu barangkali ya. Ya. Ada juga saya rasa itu bagian dari itu juga. Bagian dari itu ya. Dan ada juga elit-elit salah satu partai, yang partai lama Pak Jokowi itu semakin getol menyerang sekarang. Ada FX Rudy, ada kawan kita juga, mantan kawan kita juga, Gus Dur Romli. Ada satu lagi yang kawan lu, yang anak muda yang cerdas juga di PDIP, Aryo Seno, itu juga nyerang Pak Jokowi kemarin. Oh iya. Itu bagian dari itu mungkin. Lalu ada yang menarik lagi nih, Bang. Pak Jokowi ketika di NTT itu sempat mengatakan bahwa lolos parlemen itu bukan hanya sekedar itu, tantangan tujuan dari PSI, tapi lebih besar daripada itu. Tapi Pak Jokowi nggak mau mengungkapkannya apa itu. Nah, kita kasih bocoran dikit lah, Bang. Apakah tantangannya itu atau tujuannya itu tidak hanya sekedar lolos 4%, mungkin 2 digit barangkali, ataukah mungkin tujuannya itu adalah eksekutif mungkin? Ada nggak Mbak kisah-kisihnya Bang? Yang jelas kan kalau kita lihat ya tadi mungkin ada survei yang diperlihatkan tadi ya, itu artinya ada keinginan PSI ini untuk menjadi partai pemenang pemilu. Entah nomor berapa ya, kita entah nomor 2, 3, 4 gitu. Itu kan satu tujuan yang ingin kita capai. Jadi memang dari awal kita memang targetnya sejak awal itu kita bukan sekedar lolos parliamentary threshold, tapi kita ingin achieve sesuatu yang lebih besar. Karena di politik itu kalau nggak salah itu rumusnya itu kalau kita ingin di dalam politik Indonesia konteksnya, kalau kita ingin punya pengaruh, dampak, itu paling tidak kita postur kita di parlemen itu harus minimal itu sekitar 8%. Dengan satu fraksi lah ya. Dengan postur 8% itu kita bisa mengambil satu inisiatif politik untuk menggolkan agenda politik tertentu, atau kita bisa membendung yang tidak kita setujui. Kurang lebih gitu. Jadi ini postur ini penting ya. Jadi dengan postur politik yang cukup signifikan di parlemen, saya pikir PSI akan bisa menjalankan apa yang menjadi agenda partai selama ini gitu loh. Itu kan legislatif nih. Nah, kalau misalkan eksekutifnya apa kira-kira, Bang? Kalau Abang Andi ini tadi aman mulu nih Abang. karena terus terang kalau kita mandatnya itu kita fokus untuk membesarkan partai. Berkali-kali Mas Kaisang itu selalu mengingatkan bahwa fokus kita adalah membesarkan PSI. Karena hanya dengan cara itu kita bisa berbuat sesuatu. Selama ini kan kalau kita posturnya seperti yang ada sekarang, kita kan tidak cukup signifikan bisa mewarnai politik Indonesia gitu loh. Jadi nggak ada gunanya juga kalau kita misalnya nggak punya kaki-kaki yang kuat di parlemen. Nah ini yang sedang kita bangun nih, kaki-kaki yang kuat. Ini real ini nih, institusi, kekuatan institusi. Real politik ya. Real politik. Jadi menguasai parlemen dulu ya, atau enggak
bahasanya Bang Andi. Minimal 8%. 8%. Nah, Itu apakah 8% itu enggak, ini realis? secara teoritik ya 8% itu ya. Apakah 8% itu realis atau enggak? Kita lihat hasil survei. Coba yang nomor 2. Ya, ini. Nah, ini dia. Jadi salah satu surveyor yang diduga indikator itu membuat simulasi yang ternyata beda dengan survei lain. Jadi mereka melakukan simulasi jika pemilihan anggota DPR RI diadakan sekarang ini dan Joko Widodo adalah ketua Dewan Pembina, maka partai atau calon dari partai mana yang akan Ibu Bapak pilih di partai berikut ini? Di sini ternyata meningkat. Kalau sebelumnya Pak Jokowi belum ketua Dewan Pembina, di angka 3,8. Kalau Pak Jokowi jadi ketua Dewan Pembina, itu melesat jadi 10,1. 2 digit. Itu gue komentar tentang itu ya, Bang. Itu lumayan gede juga apalagi kalau misalkan kita banding-bandingin sama partai-partai lain ya. Kayak naik turunnya itu tuh nggak begitu signifikan. Tapi kalau misalkan 6,3%, bro. Iya, 6,3% gitu. Yang turun itu partai-partai gede tuh. Iya. Nggak tahu apakah beralih ke PSI atau enggak. Iya. Jadi kalau target 8% atau 2 digit, untuk Snapchat potret survei pada hari ini, dan bisa juga ngambil dari PSI bisa untuk itu. Iya, bisa juga ngambil dari TJ juga kan itu kan. Ada penurunan juga di situ. Iya. Iya, lumayan menarik sih. Jadi confidence orang terhadap PSI makin naik kalau misalkan Pak Jokowi ada. Tapi Pak Dan ini Jokowi surveinya itu 4 ribuan responden loh, ini nggak kecil gitu. Ini bukan terduga kan? Bukan terduga. Bang Andi gimana ngeliat ini? Apakah ini realistis sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan atau enggak? Ya, kita sih alhamdulillah kalau ngelihat survei-survei begini nih makin membuat kita semangat ya. Tapi paling tidak kita memang sejak awal punya keyakinan seperti itu kan. Bahwa yang pertama itu Pak Jokowi ini punya akar yang kuat dan akan menjadi penentu untuk membuat PSI semakin besar di 2029. Yang kedua yaitu kerja-kerja membangun struktur partai sampai di tingkat desa itu bukan sesuatu yang omong kosong, itu penting dan harus dikerjakan dan itu yang dikerjakan. Dan tidak mudah juga itu. Nggak mudah, prosesnya nggak mudah. Tapi ya itu tadi istilahnya Pak Jokowi, kalau PSI ingin besar itu kita perlu mesin yang besar juga. CC-nya harus besar. CC-nya harus besar. CC-nya harus besar. Iya. Jadi kalau misalnya bayangkan ada 83.000 sekian desa di Indonesia, di tiap-tiap desa itu ada 10 pengurus gitu ya. Itu jadi pengurus itu kan jadi satu mesin yang cukup solid gitu ya buat partai. Tapi ini masih ada yang lebih mengejutkan lagi daripada ini, bro. Apa itu? Temuan surveinya. Ini sangat mengejutkan. Coba kita lihat. Yang satu lagi coba slide-nya. Ini diduga juga. Diduga. Kalau ini diduga. Nah ini. Seberapa besar kemungkinan ibu atau bapak ikut memilih partai yang dipilih mantan Presiden Joko Widodo? 10,5% menyatakan sangat besar kemungkinannya. Nah itu 10,5 yang di slide sebelumnya itu. Nah ini yang paling mengejutkan. Dan menakutkan nih bro. 23,8% cukup besar kemungkinannya. Ini menakutkan. Menakutkan mungkin bagi partai lain Bang Andi ya. Tapi bagi PSI sendiri saya rasa ini cukup menakutkan juga. Kenapa? Kalau misalnya 23,8% ini bisa diambil separuh aja, itu udah 20% bro. Partai pemenang pemilu. Tapi ini kan tantangannya besar nih. Betul. Bang Andi. Kalau saat ini persepsi masyarakat ternyata sepositif ini terhadap PSI, saya kira pengurus pasti akan menjadi terbebani juga mungkin, atau tantangannya lebih besar. Bagaimana untuk menjaga 10,5% ini dan bagaimana supaya untuk menggeser yang 23,8% ini ke arah PSI. Ini menakutkan nih buat partai lain. PSI harus hati-hati. Ya mungkin itu juga yang menjelaskan kenapa serangan kepada Pak Jokowi dan PSI begitu kencang. Ya ini sebenarnya kan kalau kita ngelihat di politik itu kan ketika semakin tinggi itu ya anginnya akan semakin kencang ya. Dan itu yang terjadi kepada Pak Jokowi tadi. Yang saya bilang tadi ada dua kelompok yang saya pikir memang secara aktif selama ini menyerang atau tidak suka dengan Pak Jokowi yang muncul di media sosial dan lain sebagainya. Pertama itu adalah kelompok yang punya motivasi politik yang ngerasa bahwa Pak Jokowi ini betul-betul punya pengaruh dan karena itu harus dikurangi pengaruhnya, kesaktiannya. Dan yang kedua ya mungkin ada kelas menengah yang merasa tidak puas dengan pilihan-pilihan Pak Jokowi dalam soal politik. Dan itu biasa saja gitu. Tapi yang paling tidak dari berbagai survei tadi ada sekitar 78%, 80% orang yang suka dengan Pak
Jokowi itu yang artinya jumlahnya itu 150 jutaan orang. Itu angka yang sangat signifikan, yang angka yang sangat besar gitu loh. Gak bisa dibohongin, yang kayak di NTT lah. Contohnya saya bilang tadi, di NTT itu Pak Jokowi itu, NTT itu puluhan tahun itu punya problem dalam soal kekeringan ya, ketika musim kemarau ya. Kekeringan pada saat musim kemarau, dan itu membuat mereka itu selalu punya masalah ketika kemarau tiba itu mereka nggak punya akses air. Pak Jokowi itu bangun berapa waduk di sana? Banyak sekali, ada berapa? Sekitar 7 atau berapa waduk ya? Saya harus dicek kembali ya. Itu di NTT aja NTT, ya? dan embung-embung itu menjadi cadangan air warga ketika musim kemarau tiba. Sebelum Pak Jokowi masuk, tingkat elektrifikasi di NTT itu sangat rendah ya. Saya lupa ya. Tapi ketika Pak Jokowi masuk itu 2 kali lipat itu ditambah. Itu yang membuat orang punya akses terhadap listrik. Belum lagi yang kita pasti juga tidak bisa lupakan adalah NTT itu dikenal sebagai destinasi wisata itu di era Pak Jokowi. Ya, Labuan Bajo ya? Labuan Bajo, membangun Labuan Bajo dan lain sebagainya. Menjadi destinasi premium kelas dunia, premium di dunia ya, di mata turis internasional. Jadi itu nggak akan mungkin dilupakan oleh warga atau masyarakat NTT. Itu yang menyebabkan mereka begitu antusias ketika Pak Jokowi datang. Itu nggak bisa dibohongi perasaan seperti itu. Saya melihat memang kemarin waktu Pak Jokowi di NTT, bahkan ada anak-anak yang menangis digendong oleh salah satu Norman kalau nggak salah ya. Itu digendong, itu menangis pengen berfoto atau bersalaman dengan Pak Jokowi gitu loh. Jadi sebegitu cintanya orang NTT terhadap Pak Jokowi ya. Itu real ya Bang ya. Itu real itu ya? Perasaan seperti itu kan nggak bisa dibohongin. Nggak bisa direkayasa. Nggak bisa direkayasa. Kita misalnya gini ya, taruhlah. Makanya saya selalu bilang bahwa nggak bisa orang itu kelas menengah yang kritis misalnya meremehkan orang-orang yang suka Jokowi itu sebagai orang yang bodoh, orang yang tidak berpendidikan, orang yang ditipu oleh pencitraan dan sebagainya. Enggak. Buat mereka Jokowi itu hadir. Di hati mereka itu betul-betul sosok yang nyata gitu ya, buat orang masyarakat bawah. Orang yang tadinya tidak bisa berobat kalau sakit itu di zaman Pak Jokowi ada BPJS. Orang yang tidak bisa sekolah ada Kartu Indonesia Pintar. Ada program Keluarga Harapan untuk warga masyarakat miskin di NTT dan lain sebagainya. Buat mereka ini adalah sesuatu yang real, yang nyata, pengalaman. Mereka itu melihat Pak Jokowi itu sebagai satu pengalaman yang langsung real, bukan satu omong-omong politik. Nah mungkin kelompok yang kritis ini ya karena memang mereka selama ini juga ngerasa atau tidak menikmati apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Mungkin mereka nggak perlu BPJS karena punya asuransi swasta. Mereka nggak perlu Kartu Indonesia Pintar karena mereka bisa menyekolahkan anaknya di tempat sekolah yang bagus. Yang mana menurut saya itu nggak apa-apa, fine, bagus juga gitu loh. Tapi ini yang menjelaskan ada perbedaan persepsi antara yang kelas menengah sama yang kelas bawah. Yang kelas menengah atau kelas yang kritis tadi itu mungkin ngerasa atau keinginannya lebih sophisticated ya. Tadi ada soal demokrasi, kebebasan dan lain sebagainya atau hal-hal lainnya. Tapi di kelas bawah ini buat mereka ini ngubah hidup mereka nggak? 10 tahun era Pak Jokowi itu relatif inflasi terkendali. Dan itu artinya orang tidak merasakan dampak dari kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok. Buat mereka itu berharga, membuat mereka bisa saving, meningkatkan kualitas hidup. Uangnya bisa untuk tambahan untuk anak, diajak mungkin akhir pekan jalan ke taman atau ke pantai atau apapun ya, meningkatkan kualitas hidup. Buat orang biasa itu penting. Itu yang mungkin harus kita ingat dan kita harus kasih empati ke masyarakat dan tidak dengan simplistis bilang pendukung Jokowi ini nggak ngerti aja mereka, dibohongi. Nggak semudah itu menurut saya. Jadi kehadiran Pak Jokowi itu terasa, bukan hanya terlihat. Kalau nggak salah itu Buya Hamka pernah bilang lebih baik menjadi garam. Dia tidak kelihatan tapi terasa asinnya dibandingkan jadi gincu, hanya kelihatan merah tapi nggak terasa kehadirannya gitu kan. Setuju itu. Tapi kalau analoginya kayak gitu, berarti jangan kebanyakan dong garam atau nggak bisa membunuh. Oh ya, sedang sesuai yang dibutuhkan lah. Jadi maksudnya apa nih Bang? Jangan diperjelas lagi. Tapi memang standar kepemimpinan itu memang beda-beda juga sih. Kalau di daerah saya, di asal saya Bang Andi, Sumatera Barat, itu ganteng atau gagah itu salah satu indikator kualitas kepemimpinan. Itu enggak gua yang ngomong, itu gubernur yang nulis di koran. Tokoh, takah, tage. Jadi yang ganteng itu jadi faktor pertimbangan gitu. Jadi semua daerah mungkin punya
kearifannya sendiri atau punya pilihannya sendiri. Jadi nggak bisa juga kita memuaskan semua orang kan gitu. Kalau kayak gitu Jeffrey Nicole jadi gubernur Sumbar. Oh bisa. Jeffrey Giovanni hampir kemarin. Jeffrey Giovanni hampir. Ganteng juga kan. Oh kita ucapkan sama ulang tahun dulu kepada Pak Jeffrey Giovanni kemarin telah ulang tahun yang ke berapa sih juga. Gua nggak diucapin juga. Oh ya sama lu ya. Ulang tahun juga. Sama ulang tahun juga. Selamat. Ya, semoga nggak hanya ulang tahunnya aja yang sama, tapi rezekinya juga sama. Nasibnya sama gitu. Nasibnya sama. Tapi kebanyakan ulang tahun sama nasibnya beda. Jangan sampai lu Bang. Ya lu Bang kedua ini lebih baik masih muda. Bisa lebih baik lu masih muda kan. Amin. Biar ada di Indonesia bukan JG lagi ada yang namanya PT Peter Thiel gitu. Oh iya. Iyalah. Lu mau nanya apa lagi sama Bang Andi? Superhuman. Tapi gua mau ngomong tadi yang menambahkan apa yang disampaikan Benny ya. Jadi memang Pak Jokowi ini memang fenomena dalam politik Indonesia. Bahkan menurut saya ini di dunia pun langka kualitas seperti ini. Bayangkan ini orang yang betul-betul meniti karir itu dari bawah, karir politik itu. Nggak pernah kalah dalam proses pemilihan umum. Dan beliau ini mengubah cara orang berpolitik. Kalau kita ingat zaman dulu, para politisi kita itu dikenal sebagai orang-orang yang hobinya cuma rapat di ruangan ber-AC kayak lagunya Iwan Fals gitu misalnya. Berjas, berdasi dan sebagainya. Inilah tuh. Pak Jokowi ini mengubah itu. Ketika orang Indonesia mungkin sudah melihat ada menginginkan sesuatu yang berbeda, Pak Jokowi itu datang dengan sesuatu yang lain. Tiba-tiba datang dengan kemeja putih, celana hitam, pakai sepatu sneaker, kemudian turun ke bawah, bertemu dengan masyarakat, ngobrol dengan masyarakat, turun ke bawah ke gorong-gorong. Sampai sekarang kalau lihat di Google Maps masih ada tuh gorong-gorong Jokowi itu. Itu masih ada, itu ada. Gorong-gorong ini ada di Jakarta di dekat Monas kalau nggak salah ada. Coba di googling itu ditandai oleh orang pengingat gitu. Tapi ini mengubah cara orang berpolitik. Dan tiba-tiba semua orang itu para elit politik ini merasa mungkin terganggu. Cara mereka itu harus berubah. Mereka tiba-tiba harus dekat dengan masyarakat. Kalau enggak mereka nggak didukung. Harus salaman dengan harus orang. Salaman. Harus berada di tengah masyarakat. Itu nggak mudah buat orang-orang para politisi elit-elit lama. Jadi bayangkan kita misalnya ada satu kelompok elit politik ada di satu ruangan, tiba-tiba ada anak baru dari pinggiran datang dan kemudian orang baru ini mengubah cara kita dalam berpolitik. Bayangkan Pak Jokowi ini dulu ketika menjadi presiden, apapun yang dia lakukan itu jadi tren di kalangan anak muda, bro. Iya, pakai baju bomber. Pakai baju jaket bomber itu. Bomber langsung naik. Bomber naik. Jaket motor jeans yang custom. ada, motor custom dan sebagainya. Anak-anak muda relate dengan sosok politisi. Politisi itu dianggap relatif bidang yang tidak atau kurang diminati oleh anak-anak muda, tapi disukai. Itu fenomena namanya. Iya. Orang dengan senang hati gitu ya, artinya membeli payung yang dipakai Pak Jokowi, membeli sendal produksi lokal yang dipakai Pak Jokowi atau apapun itu mengubah satu cara berpolitik menurut saya. Dari yang serba formal menjadi informal, menjadi direct, menjadi orang yang betul-betul bisa disentuh oleh masyarakat gitu ya, nggak berjarak lagi gitu ya. Jadi ya itu tadi, orang tuh ngerasa dengan Pak Jokowi itu dekat gitu loh. Nggak ada jarak. Itu yang membuat Pak Jokowi ini sangat kuat, sangat otentik dibandingkan para politisi lain. Betul. Itu nggak bisa bohong itu. Otentisitas itu memang betul sih. Lu mau nyobain apa? Mau tanya tentang ini kan Pak Jokowi itu katanya dulu pas zaman milenial, banyak milenial itu bisa relate dengan Pak Jokowi kan. Nah zaman sekarang Gen Z itu sepertinya lumayan sinis dengan Pak Jokowi. Tapi lucunya meme tentang Jokowi itu lebih banyak di era sekarang daripada era dulu gitu. Kan meme-nya kan ini tidak akan terjadi kalau dia tidak akan masuk gorong-gorong gitu. Atau enggak waktunya meratapi tembok Yerusalem gitu. Atau enggak pria Solo itu lagi gitu. Atau enggak saya akan lawan gitu. Atau enggak lucu-lucuan lah itu ya, jadi meme itu. Nah, meme itu kan viral sifatnya kan, dan viralitas itu memenangkan banyak simpati dan dukungan dari masyarakat kan, atau bahkan sebaliknya gitu. PSI apakah ada rencana untuk mengkapitalisasi fenomena bahwa Jokowi makin menjadi bahan meme sekarang?
Kalau kita kan itu kan memang sesuatu yang spontan ya, nggak bisa direkayasa itu. Jadi kalau kita ngomong Gen Z katanya kritis sama Pak Jokowi juga, kalau saya justru ngelihat sebaliknya. Kan kemarin kalau lihat video-video di Solo itu, yang datang tuh makin banyak Gen Z. Iya, pernah. Makin banyak datang Gen Z, makanya kita harus ngelihat itu secara statistik tuh. Maksudnya mungkin ada segmen yang kritis ya, tapi juga segmen yang mendukung itu juga banyak gitu loh. Jadi ini harus kita agak ini ya, kalau ngelihat proporsi persentasenya ya. Tapi paling enggak, saya nggak tahu juga kenapa Gen Z ini sangat relate dengan Pak Jokowi. Mereka bikin konten di depan rumah di Solo misalnya. Mereka antusias ketemu Pak Jokowi, setelah lulus datang ke rumah Pak Jokowi, salaman sama Pak Jokowi, seneng gitu ya. Ibu-ibu dari luar kota dan sebagainya. Saya nggak tahu, tapi Pak Jokowi ini selalu relate dengan orang. Karena ini mungkin apakah ini mungkin karena Jokowi itu adalah sumber meme bagi anak Gen Z, jadi itu kayak harus ketemu aja lah the source material gitu. ada ketertarikan khusus Mungkin sebenarnya. juga Ketertarikan khusus. Sumbernya gitu. Sebenarnya apa yang disampaikan Bang Adi juga kita temuin. Jadi apa yang berubah dari perspektif masyarakat itu terhadap pemimpin? Pak Jokowi itu orang kayak tetangga gue loh. Bisa jadi presiden loh. Iya. Gue juga bisa dong. Iya, ada harapan ya. Anak gue juga bisa dong. Iya. Nah itu di sisi positifnya. Iya. Tapi sisi negatifnya juga ada. Ya nih. Kayaknya gue lebih pinter deh. Harusnya gue yang jadi presiden. Akhirnya banyak kritikan yang nggak objektif, lebih pada subjektif. Itu kan banyak sekali. Terutama di kalangan intelektual juga banyak seperti itu. Tapi kan itu kan bisa kita perdebatkan ya. Misalnya pilihan-pilihan yang diambil oleh Pak Jokowi selama menjadi presiden sebagai kepala negara, polisi beliau itu kan itu memperlihatkan satu visi. Nggak mungkin orang yang tidak kalau misalnya tidak punya visi, dia akan bisa mengerjakan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Betul-betul dengan cara yang tepat mengetahui apa yang dibutuhkan orang. Yang dibutuhkan orang itu apa? Indonesia ini kepulauan, masalah utamanya itu harga barang menjadi naik, orang susah bekerja sama, berdagang itu karena ada hambatan konektivitas. Kemudian dia bangun infrastruktur untuk mengatasi itu. Mengatasi isolasi orang tadinya daerah yang miskin jadi terbuka dan lain sebagainya. Itu terasa sekali di Papua ya. Betul, Papua, NTT, di Kalimantan, Sumatera, Jawa dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat misalnya ini kalau kita baca ini pemenang Nobel tahun 2000 ini si Abhijit Banerjee dan Esther Duflo. Itu salah satu tesis dia mengenai kebijakan-kebijakan apa yang disebut sebagai kebijakan kecil dalam tanda petik yang mengubah hidup banyak orang, itu antara lain ini pembangunan infrastruktur, dan itu dijalankan oleh Pak Jokowi gitu loh. Secara otentik dia mungkin bukan ekonom ya, tapi mungkin secara intuitif dia tahu, oh saya dulu ketika punya usaha saya susah ngirim furniture ke Sumatera misalnya karena jalannya jelek dan butuh waktu lama, mahal. Jadi kayaknya butuh jalan, dibangun jalan. Jadi nggak mungkin tanpa kecerdasan pilihan-pilihan ini akan diambil oleh Presiden Jokowi. Jadi saya menduga memang kalau misalnya orang masih nyinyir dan lain sebagainya, ya nggak tahu. Pertanyaannya apakah kita butuh seorang presiden yang baca buku filsafat atau presiden yang tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, gitu loh. Enggak semua orang lah bisa disenangkan dengan gaya kepemimpinan, satu gaya kepemimpinan. Betul. Tapi paling nggak impact-nya kepada masyarakat itu kerasa nggak? Pertanyaan yang mungkin sudah banyak ditanyakan ke Bang Adi dan PSI, tapi saya merasa harus menanyakan lagi, Bang. Pak Jokowi hampir dipastikan itu sudah bergabung dengan PSI itu dari luar. Kalau dalam mungkin sudah dipastikan. Jadi ketua Dewan Pembina atau ketua umum? Itu pertanyaannya. Tergantung masyarakat nanti. Tergantung masyarakat ya. Tergantung dukungan publiknya. Tapi Pak Jokowi pasti akan dengar tuh. Kalau misalnya dukungan publiknya kuat untuk di posisi tertentu, ini akan jadi pilihan. Pak Jokowi ini dikenal kalau rajin ngobrol dengan para pollster, para surveyor, dikenal sebagai orang yang sangat percaya survei. Rutin dipanggil per hari itu, berbagai lembaga survei yang berbeda-beda untuk ngecek data. Jadi orang yang percaya dengan data, sangat percaya sains berarti ya juga. Ya? Sangat percaya sains, data, dan sangat mendengarkan apa yang menjadi pendapat umum, pendapat publik. Jadi ya pasti ketika pendapat publik mengatakan sesuatu terkait dengan apa posisi yang pas tentang Pak Jokowi, mungkin
itu akan menjadi pertimbangan penting buat Pak Jokowi untuk ngambil keputusan. Dia akan ada di posisi apa? Gue pengen nanya Bang. Saya mau nanya ke Abang. Nah, Kan Pak Jokowi itu sudah berjanji akan melakukan pekerjaan demi Indonesia kan, Iya. khususnya demi PSI, untuk membantu membangun mesin-mesin partai ini untuk kepentingan politik nanti tahun 2029 kan. Nah, tentu elit itu juga pasti bakal tahu bahwa Jokowi effect itu sangat nyata. Dan elit penguasa sekarang itu juga they owe it to Pak Jokowi bahwa mereka tuh bisa di situ juga, di posisi situ gitu. Dan ketika Pak Jokowi itu sudah mulai cawe-cawe ke daerah-daerah nih, ke Lampung, ke NTT, kan pasti kan banyak elit yang ada di Jakarta itu mulai sedikit tensin. Aduh, Pak Jokowi ini lagi cawe-cawe kok, okay, if he keeps on doing this, we're finished, we're doomed gitu. Nah, pasti tentu dari situ datanglah sebuah challenge lah, bentuk tantangan dan guncangan politik kepada PSI. Kira-kira apakah PSI sudah menyiapkan strategi untuk mengatasi hal itu dan sudah mengantisipasi itu belum gitu? Mungkin saya sih mau mengekspor sisi ini aja sih, konflik manajemennya PSI aja gitu. Pertanyaan bagus itu. Iya. Pertanyaan bagus. Ya tentu dimanapun di politik itu akan selalu ada ketika kita bergerak ada impact, ada dampak, ada orang yang merasa terdampak dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kan yang paling clear itu Pak Jokowi itu selalu menekankan itu pertama PSI kita diminta untuk selalu mendengarkan masyarakat. Itu pesan yang terakhir berkali-kali disampaikan oleh Pak Jokowi untuk dengar masyarakat. Jadi ini akan menjadi pertimbangan penting PSI dalam pengambilan keputusan. Kompasnya adalah pendapat masyarakat tentang isu apapun, gitu loh. Bahwa kemudian itu punya dampak di elit, ya itu nanti ada kalkulasi tersendiri saya pikir. Tapi paling tidak berkali-kali dalam kunjungan kalau kalian simak gitu ya, Pak Jokowi ini selalu bilang minta PSI itu selalu dekat dengan masyarakat, dengarkan apa yang menjadi pendapat mereka, dan kalau bisa dibantu dengan apa yang bisa dikerjakan. Jadi kalau misalnya tadi buzzer nanya ini pasti punya dampak terhadap para elit-elit, ya mungkin ya, dan itu yang mungkin reaksinya membuat banyak yang menyerang Pak Jokowi. Tapi kan itu resiko di dalam politik. Yang paling penting kan kalau buat Pak Jokowi adalah dia percaya PSI ini akan menjalankan apa yang menjadi visi dia tentang pembangunan Indonesia gitu ya, dan dia menunjukkan itu dengan kerja mati-matian untuk memenangkan PSI sesuai janji di saat pidato di Kongres PSI, dan itu adalah realisasi janji-janji Pak Jokowi. Dan saya pikir sebagai seorang negarawan Pak Jokowi sudah punya perhitungan yang sangat matang tentang itu. Kita kan berbicara tentang Pak Jokowi kan, dan Jokowi itu udah bekerja cawe-cawe untuk PSI. Nah, saya mau ekspor lagi sih lebih dalam masih di konflik manajemen ya. Itu selain mendengar aspirasi masyarakat lewat muter-muter ke daerah gitu, let Jokowi do his job lah gitu, so to say. Upaya-upaya apa lagi sih selain cawe-cawe ini dan mendengarkan aspirasi rakyat, selain itu gitu, untuk meningkatkan kapasitas PSI dalam bergerilya dalam politik gitu, mungkin penguatan kader-kader, pembenahan struktur partai gitu, atau mungkin adanya formasi baru gitu. Kalau Pak Jokowi itu selalu menekankan ada beberapa hal yang selalu ketika bertemu ya. Pertama itu penguatan struktur ya, itu yang penting ya. Kemudian dekat dengan rakyat, itu selalu pesan itu ada disampaikan oleh Pak Jokowi. Dan kemudian yang ketiga itu pesannya itu selalu berpolitik itu dengan cara yang baik. Nggak boleh maki-maki, nggak boleh marah-marah dan lain sebagainya. Itu selalu jadi apa yang diminta oleh Pak Jokowi, dituntut oleh Pak Jokowi kepada kader-kader PSI. Jadi kita memang dipaksa mungkin mengubah gaya ya. Dulu mungkin agak-agak lebih ofensif, kalau sekarang dulu kita striker ya. Striker. Kalau sekarang kita Pak Jokowi bilang enggak, udah yang penting kita kerja, tenang aja kata dia. Yakinkan masyarakat kata dia. Ya mungkin ya kita harus belajar dari Pak Jokowi bahwa pada akhirnya dalam politik yang diingat orang adalah apa yang kita kerjakan.
pidato-pidato besar dan lain sebagainya gitu lah. Itu yang contoh dari Pak Jokowi. Pak Jokowi diserang apapun, dituduh apapun macam-macam, beliau tetap Ya. nggak balas mungkin itu. Iya. Dia Terus bilang ciri khas Pak dia Pak tetap Jokowi diam. juga kalau saya lihat. Iya. Dicaci-caci, Caci dimaki-maki, mau tetap ngomongin diam. apapun Iya. dia diam. Iya, difitnah juga terus diam. Tapi itu Iya. makomnya udah Tapi hari tinggi ini- sih, bro. Tapi Itu hari- makomnya tinggi, iya. bro. Kalau gua digituin gua lawan, bro. Iya. Belum makom gua bro begitu. Kalau lawan, abang akan lawan. Saya akan lawan. Iya, akan lawan. Makomnya beda lah. Iya. Cukup banyak yang kita peroleh dari Bang Andi. Terima pada kasih. podcast kali ini. Terima kasih. Iya, apalagi tentang ini kan, tentang menakar ini Jokowi effect seperti apa begitu, karena melihat melihat survei dari SMRC lumayan menarik juga, baru sekali langsung naik jegrek gitu, mendekati Nasdem gitu, dan di atas Nasdem itu kalau nggak salah ada apa tuh barusan, ada Ya, Gerindra, PDIP, Golkar. Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem. Itu Iya. udah dalam margin error dengan PSI. Iya, margin of error gitu. Sama lah Nah, kalau misalkan kayak gitu kan otomatis kan sudah masuk radar-radar nih ya. Jadi Pelan-pelan. Jadi sepertinya PSI harus mulai berhati-hati. Rapi gua, what the hell? Aduh, sorry. Jadi sepertinya ya PSI masih sakit sih ini. Jadi sepertinya PSI ini sepertinya harus berhati-hati nih gitu. Kayaknya banyak hiu yang mencium darah di laut. Gitu ya. Deng Jaws. Terima kasih Thank you. Abang Terima Andi kasih, Budiman. Bang. Terima kasih ya. Sudah datang ke Real Politik hari ini, sudah berbagi mengenai insight dari internal PSI ya. Ya. Karena kan selama ini kan kita ngebahas PSI usually dari outsider perspektif ya. Ya. Nah sekarang kita membahas PSI dari insider perspektif juga lumayan dapat insight yang menarik juga mengenai bagaimana PSI menghadapi ini, strategi politiknya ganti. Haluan metodologinya juga ganti gitu, dari striker menjadi midfielder kan. Iya, menguatkan lapangan tengah gitu, bukannya menguatkan striker gitu. Tapi ya lumayan menarik dan ya semoga ya sudah 10 tahun kan PSI ini ya, semoga insya Allah masuk Senayan Sudah 2 kali lah. pemilu. Amin. Udah 2 kali pemilu. Udah 2 kali pemilu ketiga insya Allah masuk Senayan gitu. Dan untuk anggota parpol yang lain yang nonton ya waspada. Enggak lah, kita masih harus kerja keras. Masih kerja keras kita. Waspada. Pemain besarnya sudah masuk ke dalam lapangan. Oh, berbahaya sekali. Terima kasih Bang Andi. Thank you ya. Makasih. Ya. Makasih. And we will see you in the next episode of Real Politik. Dadah. Sampai ketemu.